Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman semua, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang keuangan bisnis, yaitu tentang break-even point atau kita kenal dengan BEP. Bukan EGP ya, BEP ya, break-even point. Kalau EGP emang gue pikirin. Nah, kalau sekarang kita harus pikirin yaitu tentang break-even point. Yuk kita lanjut ke next slide adalah apa sih itu break-even point? Break-even point ini adalah titik di mana suatu company, sebuah bisnis atau sebuah perusahaan dalam keadaan tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Gitu. Jadi di mana titik impas ini di mana tidak untung dan tidak rugi. Itu posisinya. Jadi rugi enggak, untung enggak. Dan ini biasanya atau kita kenal kan nanti di laporan keuangan itu adalah HPP-nya, harga pokok penjualannya, atau kita kenal dengan titik impas, di mana kita harus tahu modal yang kita keluarkan itu sudah mengalami keuntungan atau kerugian. Oke. BEP juga dapat diartikan dalam teman-teman itu tadi ya, di dalam operasi perusahaan itu, perusahaan tidak memperoleh laba maupun tidak mengalami kerugian, terus penghasilan juga dinilai menggunakan total biaya. Jadi teman-teman ketika nanti someday teman-teman nanti menjadi entrepreneur atau menjadi employee di bidang finance ya teman-teman, jadi teman-teman harus balance, artinya kayak gitu. Dan kadang-kadang kita suka mendengar istilah besar pasak daripada tiang. Nah, gitu. Biasanya besar pasak daripada tiang ini adalah kita tidak bisa memprediksi atau bisa menganalisis di mana kita kebanyakan mengalami kerugiannya dibandingkan keuntungannya, yang mana kadang-kadang kita dari hasil penjualan itu kita tidak memisahkan atau men-split yang mana itu keuntungan kotor atau keuntungan bersih. Intinya seperti itu. Dan kita kadang-kadang tidak bisa memperhatikan yang mana ini sudah balik modal apa belum. Poin di dalam sales atau penjualan teman-teman akan produk teman-teman adalah teman-teman harus bisa menentukan ketika modal yang teman-teman keluarkan, misalkan 1.000 atau 1 juta. Nah, teman-teman harus bisa mensimulasikan atau bisa memprediksi apakah ini dari total penjualan ini sudah mencapai 1 juta dulu apa belum. Simpelnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman dari sales penjualan, contoh misalkan penjualan kerudung atau penjualan pakaian atau mau penjualan apapun juga di situ, nanti teman-teman ketika ini sudah mencapai dari modal yang teman-teman keluarkan misalkan 1 juta, nah itu adalah BEP. Itu adalah titik impasnya. Ya. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa saving dulu di situ, harus bisa men-saving, harus bisa menyimpan, yang mana intinya harus teman-teman mengalokasikan untuk balik modal dulu deh. Kalau bahasa kita nih, bahasa kita tuh kalau bahasa sehari-hari harus balik modal dulu, kalau sudah balik modal baru kita bisa menikmati yang namanya profitnya itu. Gitu. Dan rata-rata di kita belum balik modal, keuntungannya udah kita ambil. Makanya banyak kita merasakan, banyak kita mendapatkan itu ya kita besar pasak daripada tiang. Belum apa-apa kok Pak, saya udah usaha kok rugi lagi ya Pak. Kalau saya usaha tutup lagi ya Pak. Kadang sebulan 2 bulan tutup Pak rugi. Kadang bertahan 6 bulan paling lama rugi lagi Pak. Nah karena teman-teman tidak bisa menghitung BEP-nya. Tidak bisa menghitung istilahnya apakah sudah bisa memprediksi balik modal apa belum. Nah, itu yang teman-teman kadang-kadang yang ya bisa sadar apa tidak sadar. Kalau rata-rata tidak sadarnya, makanya kadang-kadang teman-teman kalau mau berani belajar berusaha atau berani bergerak usaha, kadang-kadang teman-teman mengalami kerugian itu biasanya rata-ratanya. Ya, gitu. Jadi teman-teman sekali lagi harus bisa menghitung BEP ini. Itu break-even point ini, di mana sekali lagi titik impas ini tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, fungsi BEP ada 3. Yang pertama adalah jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, ketika teman-teman menjual sebuah produk, teman-teman harus bisa mengukur kira-kira kalau saya bisnis kerudung, saya harus menjual berapa unit atau berapa piece. Jadi ada standarnya. Oh, saya modal 1 juta nih untuk penjualan kerudung. Dengan jumlah ketika saya modalkan, saya belikan 1 juta, saya mendapatkan 50 kerudung.
Contoh, misalkan gitu. Ketika saya hitung di analisis BEP-nya, oh ternyata saya harus menjual 30 kerudung dulu nih untuk bisa balik modal. Nah, jadi teman-teman harus bisa menentukan tadi, penjualan minimumnya saya harus menjual kerudung ini 30 piece supaya saya mengalami BEP. Gitu. Saya tidak mengalami kerugian atau balik modalnya. Berarti kita harus bisa menentukan dulu nih jumlah unitnya ada berapa. Ketika kita udah ketahuan itu jumlah unitnya ada 30 piece kerudung tersebut, berarti kita harus mencantumkan, harus membuat syarat, oh penjualan minimum harus 30 piece. Dan itu kita jangan diganggu-ganggu dulu nih mengenai tentang profit, mengenai tentang apapun juga gitu. Yang penting kita harus bisa balik modal dulu. Kita harus menghitung BEP-nya dulu. Ketika penjualan ke 31, 32 dan yang lainnya itu adalah keuntungan teman-teman. Gitu. Dan rata-rata ketika nanti teman-teman sudah misalkan mencapai 30, berarti teman-teman sudah bisa nih memprediksi keuntungan saya ada 20 unit kerudung ini dikalikan harganya berapa. Gitu, itulah keuntungan yang ininya. Dan itu kalau teman-teman bisa mempraktekkan itu, bisnis apapun teman-teman nanti someday ya, atau mungkin saat ini today, teman-teman akan terus continue dan akan berkesinambungan dan akan terus lanjut dan tidak akan mengalami besar pasak daripada tiang. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman ini harus bisa memprediksi dan mengingatkan arti break even point ini adalah titik impas di mana teman-teman tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Poin yang kedua adalah fungsi yang kedua, yaitu mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil daripada BEP. Nah, jadi artinya di sini adalah menjaga penjualan. Tetap tadi penjualan kita harus kita ukur. Ketika kita udah ketahui jumlah unitnya, kita harus mengukur jumlah tadi yang 30 piece itu contoh. Yang kedua, kita bisa memproyeksikan untuk produksi yang selanjutnya, kerudung, berarti saya 50, saya dapat untung 20 piece nih. Nah, berarti kita udah minimum standarnya, kita prediksi itu udah aman. Tapi kalau kita mau meningkatkan lagi, kita harus puasa dulu nih sekali produksi 50 kerudung itu, kita akan jualkan semuanya, 50 ini, kita hasil keuntungan itu yang tadi 20 piece ini, saya tidak akan ambil, tapi saya akan tambahkan menjadi produksi. Maka dari itu nanti, ketika teman-teman, mungkin uangnya itu yang pilihannya adalah uangnya yang nambah, nanti tidak akan 1 juta lagi, mungkin nanti misalkan kalau rata-rata itu, contoh kerudung misalkan 50.000 kali 20, 5 kali 2, 1 juta, tuh udah 2 juta. Berarti nanti teman-teman produksi yang awalnya hanya 50, mungkin nanti teman-teman menjadi 50, tambah 50 jadi 100 piece nanti yang teman-teman bisa tentukan tuh. Intinya kayak gitu. Jadi sekali lagi, BEP ini sangat penting untuk dalam penentuan dalam penjualan. Yang kedua, tingkat produksi tadi. Kalau kita produksi awalnya 50, mungkin nanti kalau kita pertahankan bisa menjadi produksi menjadi 75, nanti kita akan bisa tentukan lagi menjadi 100 piece gitu. Jadi sekali lagi, dari hasil profit yang teman-teman dapat ini, akan teman-teman nikmati di awal atau ditambahkan menjadi produksi. Dan salah satu alat ukurnya adalah BEP ini, break even point ini. Nah, yang ketiga yaitu menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besar hasil penjualan atau tingkat produksi tadi kan. Dari mulai perubahan harga, saya produksi masih tetap itu, tapi ada perubahan harga deh, saya dulunya keuntungan cuma ya kebagian 20.000 lah dari satu ini misalkan dari satu kerudung, saya mau coba perubahan harga deh menjadi 25.000 misalkan, step by step situ. Dan salah satu dasarnya adalah tetap dari break even point ini. Penentuan harga, harga pokok juga gitu, tingkatnya produksi, minimum penjualan itu harus berapa. Ini salah satunya adalah dari BEP ini. Oke, sehingga analisis terhadap BEP merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat produksi. Itu perencanaan penjualan, perencanaan tingkat produksi agar perusahaan secara minimal, ingat, minimal tidak mengalami kerugian. Jadi kalau teman-teman nanti di someday atau today to be entrepreneur, teman-teman dalam berwirausaha, teman-teman sudah meminimalisir tingkat kerugian supaya nanti teman-teman tidak mengalami kerugian. Sekali lagi tidak mengalami kerugian, salah satunya adalah analisisnya, yaitu analisis BEP ini.
Oke, ini rumusnya teman-teman. Nanti kita akan ada dua jenis. Ada kita akan perhitungan secara unit dan nanti kita akan perhitungan secara rupiah. Rumusnya Pak, rumusnya apa Pak nih? Teman-teman kita akan menghitung yang pertama yaitu BEP unit. Oke, boleh dicatat, boleh nanti bisa dilihat recordingnya atau mau di screenshot silakan. Nah, BEP unit rumusnya adalah TFC. Lihat di keterangan, TFC ini adalah total fixed cost. Oke, dibagi P-nya itu adalah price, dikurangi VCU ini adalah variable cost unit. Oke, sekali lagi, total fixed cost dibagi price, price-nya dikurangi variable cost unit. Oke, ini adalah rumus BP dalam perhitungan unit. Oke, kita lanjut ke case-nya. Oh ini, sorry. Kita tadi yang unit, yang sebelumnya kita rumus unit, nah ini rumus rupiahnya. Oke, kalau rumus rupiahnya adalah TFC ini adalah total fixed cost dibagi 1 dikurangi total variable cost, TFC ini dibagi total sales volume. Ini untuk mengukur rupiahnya. Jadi, kalau tadi misalkan asumsinya, oh, kalau unitnya ada 30 unit kerudung, 30 piece, itu adalah BP unitnya. Tapi kalau rupiahnya adalah, oh 30 kerudung ini adalah ternyata rupiahnya adalah 1 juta. Contoh misalkan kalau yang tadi simulasinya. Gitu. Jadi nanti kita dalam bisa bentuk unitnya berapa jumlah piece, sekali lagi kalau BEP rupiahnya berapa modal yang kita keluarkan pada saat awal. Oke, jelas? Sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut ke case-nya. Nih teman-teman, diketahui PT GPB Jaya memiliki usaha di bidang alat perkakas atau perkakas material ya, yaitu martil itu atau kita kenal dengan palu, you know palu buat panakol gitu, atau buat paku kayak gitu, dengan data sebagai berikut. Oke, kapasitas produksi yang mampu dipakai adalah 1000 unit mesin material. Artinya ya, jadi intinya kapasitas produksi itu adalah 100.000. Harga jual persatuannya diperkirakan adalah 5.000. Jadi satu perkakas ini contoh asumsinya adalah Rp5.000. Unit total biaya tetap sebesar adalah 150.000 dan total biaya variabel sebesar 250.000. Pak, kurang lebih rincian 150.000 total biaya tetap itu apa sih dengan total variabel, biaya variabel itu bedanya apa? Kalau total biaya tetap, nah saya akan sharekan di sini contohnya. Nih, ini kurang lebih rincian biaya nih. Kalau fixed cost itu adalah biaya tetap yang biasanya dikeluarkan rutin ketika kita memproduksi overhead pabrik biasanya untuk biaya tenaga kerja, biaya distribusi misalkan contoh bahan baku dan yang lain, intinya bahan baku alat bahan bakunya dan untuk rangkaiannya itu ada masuknya biaya distribusi. Biaya administrasi itu nanti masuk ke packaging, penjualan dan segala macam itu masuknya ke administrasi. Dan ini sekali lagi total fixed cost di sini adalah identik berkaitan tentang biaya yang selalu rutin dikeluarkan oleh satu industri atau satu produksi ya. Jadi kita asumsinya kita adalah produsen palu martil. Kalau nanti teman-teman fixed cost-nya tentang Pak saya mau produksi tentang kerudung ya, berarti kerudung nanti teman-teman overhead pabrik pasti nanti ada orang yang bagian sewing, bagian menjahit, nanti ada bagian sewing itu memotong, nanti ada bagian menjahit, misalkan kayak gitu. Itu kan nanti pasti bakal banyak pegawai. Ya distribusi nanti termasuk listrik, peralatan dan yang lain gitu. Administrasi nanti berkaitan tentang packaging segala macam, bahkan ada biaya-biaya yang lain-lainnya, misalkan itu masuk ke administrasi biasanya diakumulatif. Contoh ada biaya pajak, nanti ada biaya kebersihan atau ada biaya apapun juga itu biasanya masuk ke dalam administrasi. Nah itu yang selalu di fixed cost ini adalah biaya yang selalu dikeluarkan, biaya tetap. Yang kedua ada variable cost yaitu biaya bahan. Nah itu ini adalah variable cost ini. Ada biaya tenaga kerja juga, ada overhead pabrik juga, biaya distribusi, biaya administrasi, dan total variable cost. Nah, variable cost di sini adalah kadang-kadang unpredictable. Jadi kalau fixed cost itu ada biaya tetap yang selalu dikeluarkan, kalau variable cost ini adalah biaya-biaya yang kadang-kadang di luar prediksi
tiba-tiba selalu ada. Gitu. Contoh misalkan kayak tadi biaya bahan, Pak ini bahannya kurang. Nah, itu kadang-kadang masuknya variable cost. Pak tenaga kerjanya kurang, kita harus ngerekrut lagi untuk yang BHL misalkan atau THL ya tenaga harian lepas misalkan gitu. Pak kadang-kadang ada iklan-iklan Pak RT, Pak RW dan yang lain untuk untuk administrasi gitu dan untuk kebersihan dan nanti distribusi penyalurannya kadang-kadang. Nah, hal-hal yang di luar prediksi ini adalah masuknya ke variable cost. Nah, ini simulasinya. Nah, ketika kita sudah tahu masing-masing tadi fixed cost totalnya berapa, 150 juta, dan variable cost ini adalah 250 juta, ya, baru kita masukkan rumusnya. Nih, penyelesaian untuk mendapatkan BEP dalam unit maupun rupiah, penyelesaiannya adalah tadi, kita sudah punya target kapasitas produksi itu adalah 100.000 unit. Oke, harga jual per unit adalah tadi, per unitnya adalah 5.000. Sehingga kalau kita hitungkan untuk BEP ini adalah total penjualan, jadi 100.000 unit dikali 5.000, ya otomatis 500 juta. Oke, gitu. Luar biasa ya, untuk skala Martil saja kita ternyata BEP-nya ini modalnya ada 500 juta. Oke, kita hitungkan. Tadi rumusnya untuk unit itu adalah, tahu rumusnya tadi? Ada teman-teman catat ya, gitu. Jadi sekali lagi, ini kalau BP unit total fixed cost dibagi price dikurangi variable cost unit. Ini rumusnya. Berarti kita masukkan total fixed cost-nya berapa? Tadi total fixed cost-nya adalah 150.000. Dibagi price-nya berapa? Oh ini, kapasitas produksinya berapa? 100.000. Oke, sehingga kalau mau kita kenal biaya tetap ini adalah, kita ini contoh. Biaya tetap ini kita ingin menghitung untuk jumlah unitnya berapa nih kira-kira? 1.500. Jadi tinggal kita hitungkan saja nih, biaya tetap itu tadi 150.000 dibagi kapasitas unitnya. Kita pengen tahu nih satuan per unitnya kira-kira biaya tetapnya berapa sih? Jadi 150.000 dibagi 100.000. Kita ingin per unit masing-masingnya. Yang kedua, biaya variable unit ini kita pengen tahu nih per unitnya. Kalau ini kan secara keseluruhan nih, gitu. Jadi 100.000 ini itu kira-kira berapa sih biaya cost-nya? Ternyata 2.500. Yang ini nih. Nah, sorry. Nih, ini yang BEP unitnya nih. Tadi rumus. Total fixed cost dibagi price bagi variable cost unit gitu. Ini adalah 150.000 ya. Price-nya tadi adalah Rp5.000 ya. Martil itu harganya Rp5.000. Total fixed cost-nya tadi 150 juta dan ini variable cost unit ini tadi yang ini nih. Variable cost unitnya. Jadi kita pengen per unit tahu nih mengetahui per unitnya berapa nih. Ini 2.500. Tadi dari hasil pembagian 250 juta total variable cost-nya dibagi 100.000 unit sehingga akan ketahuan harganya per unitnya berapa. Nah, dibagi tadi 2.500 ya. Jadi 5.000 kurangi 2.500 sehingga kita akan mengetahui adalah 60.000 unit. Silakan teman-teman buka kalkulatornya. Ya, 150 juta dibagi 2.500. Silakan. 150 juta dibagi 5.000 kurangi 2.500 ya. Kita kurangi dulu yang di bawah ya. Kita kurangi dulu yang di bawah. Jadi 2.500 jadi 150 juta dibagi 2.500 hasilnya. Ada yang beda? 150 juta dibagi 2.500. Hasilnya adalah 60.000. 60.000. Oke, ada yang beda? Sama semua ya? Nah, sehingga kita akan tahu nih BEP unitnya. BEP dalam unit ini adalah ternyata 60.000 unit untuk balik modal. Oke, jadi perusahaan harus menjual 60.000 unit per kakak Martil agar BEP. Sedangkan tadi kan produksi totalnya itu kan 100.000. Ternyata BEP-nya adalah 60.000 unit. Oke, penjualan ke 60.000 baru perusahaan mengalami balik modal. Sehingga keuntungannya berapa? Ya sudah 100.000 dikurangi 60.000 tuh. Berarti 40.000 tuh unit keuntungannya. 40.000 kalikan nanti berapa ininya? 5.000. Nah, itulah keuntungannya.
Gitu. Nah, jadi intinya BEP ini adalah titik impasnya. Perusahaan tidak mengalami keuntungan dan kerugian ketika mereka sudah menjual dengan jumlah 60.000 unit. Oke. Oke, kita lanjut. Sekarang kemudian kita akan mencari BEP dalam rupiah. Ada sebagai berikut. Ya, ini rumusnya. Total fixed cost dibagi 1 kurangi total variable cost dibagi total sales volume. Oke. Fixed cost-nya tadi berapa? Oh, 150 juta. Oke, yang selanjutnya adalah 1 dikurangi total variable cost-nya tadi berapa? 250 juta. Total sales volume-nya berapa? Nah, sales volume itu yang tadi, kalau diasumsikan sales volume secara keseluruhan, itu adalah 500 juta. So, silakan buka kalkulator lagi. Teman-teman hitungkan dulu. Jadi 250 juta dibagi 500.000, hasilnya berapa? 250 juta dibagi 500 juta, hasilnya adalah 0,5. Ada yang beda atau ada yang sama semua? Hasilnya itu adalah 0,5. Sama Pak, 0,5. Ya, 0,5 Sama ya. Pak, sama. Oke, jadi caranya adalah 1 dikurangi tadi 2,5 kurangi 500 juta, jadi 1 kurangi 0,5, hasilnya adalah 0,5. Oke, baru kita akan ketahui 150.000 dibagi 0,5. Silakan. 150 juta, maaf. 150 juta yang ini dibagi 0,5, hasilnya adalah 300 juta. 300 juta. 300 Pak, 300 juta. Ya, 300 juta. Jadi, tadi kita sudah ketahui, oh Pak, BEP unitnya adalah 60.000 gitu. Oh, berarti 60.000 unit martil itu adalah BEP-nya atau balik modalnya. Pak, berarti kita pengen tahu nih modal kita berapa sih kalau secara jumlah rupiahnya? Oh, ternyata modal rupiahnya adalah modalnya adalah 300 juta. Jadi perusahaan harus mendapatkan omset sebesar 300 juta agar terjadi BEP. Itu BEP rupiahnya. Untuk membuktikan kedua hasil tersebut adalah, tadi unit BEP kan 60.000 unit. Oke, dikira harga jual unitnya berapa? 5.000. Hasilnya adalah 300 juta. Ternyata hasil akhir dari BEP rupiah dengan BEP unit itu jumlahnya sama. Hasilnya 300 juta secara rupiah atau secara unitnya adalah 60.000. Ya, sekali lagi berarti kalau tadi targetnya adalah 100.000 unit, berarti kita ada keuntungan 40.000 unit. Ya, terus tadi selisihnya, Pak, berarti tadi kan kalau produksi total 500 juta nih, ternyata BEP-nya atau modalnya itu 300 juta, berarti keuntungannya 200 juta. Ya sudah, berarti tadi aja gini aja simpelnya adalah 40.000 dikali 5.000 sama dengan 200 juta juga sama hasilnya. Ketika kita sudah diketahui jumlah unitnya dengan jumlah rupiahnya, itu kita akan menentukan nih hasil akhirnya pasti sama. Gitu. Oke, itu saja teman-teman untuk kita BEP unit dan rupiah. Sebelumnya ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Atau udah paham semua? Silakan, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Untuk cara perhitungan unitnya dan rupiahnya, boleh raise your hand, atau pas bagian mana yang tadi yang teman-teman, atau apabila saya misalkan terlalu cepat penjelasannya. Sekali lagi, kalau kita sudah mengetahui jumlah unitnya, ya, kita sudah mengetahui, maka kita akan mengetahui nanti jumlah rupiahnya. Atau kebalikannya, nanti ketika kita sudah mengetahui jumlah rupiahnya berapa unitnya, ya sudah, berarti kalau kita misalkan tahu nih 300 juta ini, jumlah rupiahnya bagikan saja, tinggal dibagi, jumlah harganya berapa? Oh, harganya adalah dibagi 500 ya, maka akan muncul 60.000 unit.
Tuh, oke. Silakan. Boleh dibuka mic-nya, Revinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Rep. Mohon maaf sebelumnya, oke Pak. Ya. Izin bertanya Pak, kalau perbedaan bisa dijelasin lagi nggak Pak perbedaan unit sama variabel Pak? Soalnya kurang jelas gitu. Unit dengan Unit sama variabel. variabel. Oke. Ya. Nih, teman-teman gini. Tadi ada biaya tetap unit dan ada biaya tetap variabel. Kalau yang ini adalah total secara keseluruhan. Tapi kita belum bisa dibagi dengan jumlah unitnya. Ya, sekali lagi, kalau ada fixed cost dan variable cost, ingat kalau fixed cost ini biasanya yang selalu dikeluarkan oleh biaya tetap yang selalu dikeluarkan oleh industri pabrik. Kalau variable cost ini adalah biaya-biaya yang kadang-kadang di luar prediksi, ada tambahan-tambahan lainnya. Gitu. Jadi nanti ada dua tuh, atau kadang-kadang ketika kita lihat secara mungkin sesama teman-teman di sini, ini ada beberapa item yang termasuk di dalam fixed cost. Gitu. Jadi kadang-kadang variable cost ini adalah tambahan dari fixed cost biaya tetap yang di luar prediksi sekali lagi. Yang kadang-kadang hal-hal yang di luar prediksi kadang-kadang suka ada biaya-biaya lainnya lah gitu, biaya iklan-iklannya itu ketika nanti biaya iklan-iklan lainnya itu nanti masuk ke variable cost. Ketika kita sudah menentukan nih total fixed cost, sekali lagi ini total fixed cost ya, dan ini variable cost, kita harus menghitung dulu jumlah unitnya nih. Biaya tetap unit, kira-kira berapa unit sih per unitnya, berapa rupiah sih per unit? Nah, untuk biaya variable unitnya, kita harus tentukan dulu nih jumlah masing-masing unitnya, karena kita ingin menghitung nih jumlah unitnya, bukan secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan kan kita udah punya target nih. Kita target tadi 100.000 unit. Ya, kita ingin produksi martil ini, harga jualnya 5.000. Misalkan gitu. Terus misalkan otomatis kalau ini dijual semua 100.000 unit ini dikalikan 5.000, otomatis ini 500. Jadi nanti uangnya adalah 500 juta. Nah, kita pengen tahu nih unit keberapa nanti untuk BEP-nya. Gitu, makanya kita harus menghitung jumlah unit dulu. Yang ini nih jumlah unit dulu nih. Gitu, dari masing-masing rupiahnya. Oh, ternyata masing-masing rupiahnya unitnya segini. Kalau biaya tetap 1.500, kalau nanti misalkan kita ada variable unitnya adalah 2.500. Baru kita masukin ke rumus. Nah, rumusnya tadi variable cost unit ini tadi kita pengen tahu nih. Oh, kita pengen tahu nih BEP unitnya. Berarti tadi produksinya adalah total fixed cost itu kan 150 juta. Price-nya tadi harganya adalah 5.000, dikurangi variable cost unitnya tadi 2.500. Yang ini yang di bawah 2.500. Jadi mengambil biaya yang paling besar karena ternyata pada saat produksi ternyata kita menggunakan biaya variable unit gitu, ada tambahan dari biaya tetap unit. Kayak tadi kan ada tambahan-tambahan biaya-biaya lainnya setelah jadi gini, kita tahu ada biaya variable itu ketika kita sudah finish produksi semuanya. Jadi seolah-olah nanti Revinaldi, Pak saya mau produksi palu, kira-kira biayanya masuknya berapa? Nah, nanti teman-teman akan tahu nih, oh ini yang jadi rutin, kalau variable cost itu, ternyata Pak ada biaya-biaya lainnya itu, baru masuk, ternyata itu yang saya pakai Pak, ya udah biaya variable yang ini nih yang kamu masukin. Tapi kita udah tahu per unitnya, sehingga 2.500 tuh, gitu. Tadi kan 5.000 dikurangi 2.500, 2.500 di sini. Tinggal dibagi. Tadi total fixed cost-nya dibagi total variable cost unitnya adalah 2.500, maka akan muncul 60.000 unit. Oh, berarti 60.000 unit ini nih yang disebut BEP-nya. Oke. Nah, lanjut ini, ketika kita pengen memastikan lagi nih rupiahnya, berarti kita, kalau rupiahnya, kita harus gabungkan nih antara nanti yang fixed cost dengan yang variable cost. Jadi teman-teman nanti harus bisa memisahkan nih antara yang fixed cost dengan variable cost. Kalau fixed cost, segini seharusnya. Tapi variable cost ternyata ada tambahannya jadi segini membengkak nih. Nah, baru kita akan hitungkan gitu. Kita splitkan, kita bagikan di sini, baru nanti akan muncul tadi sesuai rumus ini 1 dikurangi 0,5 adalah 0,5. Baru deh tadi fixed cost-nya adalah 150 juta dibagi 0,5 hasilnya adalah 300 juta. Oh, berarti rupiahnya adalah 300 juta itu. Jadi 60.000 unit atau setara dengan 300 juta. Ternyata modalnya adalah
kita mengeluarkan modal 300 juta atau kita mengeluarkan 60, dengan jumlah 60.000 unit. Keuntungan kita berapa? Keuntungan kita adalah tadi, karena targetnya 100.000, pas produksi itu hasilnya 100.000, berarti kita keuntungannya adalah 40.000 unit. Kalau dirupiahkan berapa? Ya sudah, karena tadi salesnya ada 500 juta dikurangi 300 juta nih modalnya. Jadi keuntungan kita nanti 200 juta. Jadi 40.000 setara dengan 200 juta. 40.000 dikurangi 5.000, hasilnya adalah 200 juta. Sama di situ balance akhirnya. Gitu. Jelas nggak review Naldi? Dan teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Tuh ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Teman-teman nanti jangan lupa isi presensi di LMS. Nanti setelah ini saya akan aktifkan presensinya. Dan nanti tunggu sekitar 1 jaman, atau nanti saya akan saya update ulang nanti di grup. Kalau misalkan tugasnya saya sudah upload, nanti teman-teman silakan kerjakan tugas itu di LMS. Nanti untuk soalnya, nanti jawabannya, nanti tinggal teman-teman pilih saja dan tinggal jawab nanti di situ. Oke? Itu saja teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.